Ini alat-alat aku untuk nge-YouTube. Jadi yang paling pertama itu kalian juga udah tahu lah pasti yang dibutuhkan tuh HP ya. Kalau yang pakai HP, kalau yang pakai kamera pasti kamera. Dan HP aku ini aku merek Samsung yang seri A30s. Nah, aku biasanya pakai ini dan sekarang aku pakai HP pas suami dulu untuk ngerekam. Terus ini aku pakai tripod. Aku paling suka pakai tripod ini sih, dia kokoh dan juga lebih enak lah, lebih nyaman. Dan ini mereknya Xiaomi ya. Terus aku juga punya Legipod, tapi ini jarang banget dipakai. Aku cuma pakai 1 kali waktu itu. Dan di sini aku pakai colokan ini ya, tambahan. Lalu aku pakai 1 wallpaper. Dan 2 alas ini paling berguna banget. Ini ya 2. Terus ini aku beli merek Hanok yang 24 watt kalau nggak salah, tapi ini jarang dipakai sih. Sebenarnya bagus pakai yang merek Philips ya, tapi karena terlalu mahal jadi aku pakai merek Hanok ini, lebih murah tapi juga terangnya sama lah gitu. Nah, ini aku beli lampu meja. Aku waktu itu beli 2, tapi yang kepake baru 1 ini, dan ini juga jarang dipakai. Yang paling kepake sekarang yang ini. Lanjut tahap berikutnya, jadi aku di sini tuh paling butuh meja ya, meja yang sangat lebar karena untuk masakan. Terus yang kedua, pencahayaan. Nah, pencahayaannya aku dapat dari 3 sisi. Dari garasi luar sana, dari jendela, sengaja ini jendelanya udah nggak pernah aku kasih gardeng. Dan yang ketiga, aku pakai lampu dari atas, itu pakai 60 watt kalau nggak salah. Jadi pencahayaannya bagus sih kalau menurut aku. Kalau di ruangan sini, sebetulnya aku cuma butuhnya sedikit aja ya alat-alatnya. Jadi aku butuhnya HP. Nah, ini HP-nya tuh wajib banget yang harus dikosongin dulu karena HP-nya ya memorinya sedikit. Jadi harus kalau udah video harus cepet-cepet diupload dan dimasukin ke laptop gitulah, harus dikosongkan. Nah, yang kedua aku butuhnya tripod ini. Nah, ini aku paling suka banget pokoknya sama tripod ini. Ini tuh aku beli di Shopee harga 200 berapa ya, lupa. Tapi ini kokoh kalau menurut aku. Jadi dia juga pas aja untuk tema yang masak-masak gitu tuh karena dia kokoh. Nih, cara berdirinya tuh kayak gini ya. Terus ini aku butuh alas kalau lagi perkenalan makanan atau lagi mau masaknya. Nah, aku butuh banget karena biar nggak memantulkan cahaya dari mejanya, karena kebetulan kan mejanya nih kaca ya. Nah, jadi seperti ini pas lagi aku masak di sini tuh. Ini penampakannya kayak gini ya. Jadi pencahayaannya tuh dapet kalau menurut aku. Jadi kan bagus ya, jadi enak dilihatnya. Dan kebetulan lampu di rumah aku yang pas banget sama atas meja ini nggak pernah mati selama 24 jam. Jadi hidup terus. Karena memang agak gelap sih di sini tuh. Terus aku mau lanjut ke belakang. Nah, ini tempat kedua pilihan aku setelah di depan. Karena di depan beberapa kali aku kecolongan sama anak bayi, pernah numpahin minyak dan yang lain-lain. Akhirnya aku pindah ke belakang ini. Dan di sini tuh aku masaknya di atas sumur. Lalu pencahayaannya aku dapat dari atas. Ini ya, maaf ya kotor karena memang udah lama rumahnya. Dan juga dapat dari pintu belakang. Nah, jadi pas masak di sini tuh aku kayak gini. Ini kan sumur ya, alhamdulillah, tapi sumurnya ini nggak kepake, udah lama banget nggak dipakai. Alat-alatnya, jadi aku butuh banget di sini tuh ya, kayak roll listrik dan juga alas. Lalu di sini aku butuh ring light ini. Jadi ring light ini tuh nggak ada baterainya, jadi harus dicolok terus kayak gitulah ya. Nah, penampakannya tuh kayak gini kalau aku masak di belakang ini. Kebetulan ini sumurnya tuh ya baru ditutup sama ayah, jadi insya Allah ini masih kuat. Dan juga aku suka aja lihat alasnya kayu-kayu gitu, kayak lucu gitu ya. Nah, jadi penampakannya kayak gini kalau aku masak. Tapi cahayanya tetap bagus kalau menurut aku karena dapat dari luar dan juga dapat dari ring light-nya. Aku suka sih. Suka banget malah karena cahayanya dapat.
Kalau kalian juga kendalanya sama kayak aku ya, kayak pencahayaannya kurang, terus juga cuma pakai HP, jadi harus diakal-akalin gitu. Pokoknya aku suka yang lebih terang biasanya kalau masak gitu ya. Nah, jadi aku ngakalinya pakai cahaya dari luar dan juga aku pakai cahaya tambahan kayak aku ambil lampu atau ring light. Pokoknya kayak gini lah. Penampakannya tuh harus betul-betul terang kalau menurut aku. Pokoknya ini sesuai selera kalian aja ya. Kalau aku biasanya tuh kayak gini, tapi kalian gak harus ngikutin aku. Nah, ini yang ketiga. Jadi aku tuh kalau selesai masak, aku warawiri ke depan karena pencahayaannya lebih bagus di depan untuk nge-review. Dan untuk kebutuhan di depan ini ya, yang paling pertama seperti biasa kita butuh HP dan juga butuh penyangganya. Nah, ini aku pakai tripodnya. Terus di sini aku pakai mejanya aku pakai 2. Nah, yang ini sebetulnya udah pernah aku buang di gudang, terus aku ambil lagi karena aku kasih wallpaper jadi cantik lagi kan. Kelihatan cantik gitu atasnya. Dan yang berikutnya aku beli bunga-bunga ini tuh murah aja 40 ribuan kalau nggak salah. Dan yang terakhir aku butuh wallpaper ini karena nggak mungkin kan aku nge-review di depan kaca itu, kayaknya kurang bagus gitu kalau menurut aku. Jadi penampakannya tuh kayak gini lah kalau aku nge-review di depan nih. Nah, tapi di kamera jadi bagus kan, karena yang keambil cuman pas bagian wallpapernya aja. Sengaja aku ambil pas bagian wallpapernya sebetulnya. Sebetulnya kalau nge-review di depan juga aku agak malu ya, karena diliatin tetangga dan juga orang yang lewat. Tapi nggak apa-apa lah, kan aku juga nggak ngadep ke jalan ya. Sebetulnya ini jalannya jalan raya sih, jalan depan untuk lewat-lewat gitu. Nah, jadi penampakan itu kayak gini aja. Aku tuh simple tapi nggak ngambil di dalam karena di dalam kan agak gelap. Jadi sengaja aku ngambilnya di luar dan disiasati pakai wallpaper, pakai meja yang udah butut tapi aku kasih wallpaper, dan juga ini ada meja tambahan. Terus aku kasih bunga-bunga biar agak cantik gitu. Jadi penampakannya kayak gini ya kalau aku di depan. Untuk penyangga HP-nya aku punya 2 kan, tapi yang sering aku pakai yang tripod ini yang merek Xiaomi. Dan yang paling pertama aku beli yang Xiaomi ini, tapi waktu itu aku nggak bisa pakainya dan aku galau. Tiba-tiba ada salah satu temanku upload Legipot ini, aku ngeliatnya kayak kokoh gitu ya. Terus aku belilah, waktu itu harga 100 ribu kurang 2 ribu. Dan ini tuh mereknya merek Green. Aku beli di Shopee, harga segitu tuh lagi diskon ya kalau nggak salah. Kalau harga aslinya di atas 150 kalau nggak salah. Nah, jadi ceritanya aku beli ini karena aku nggak bisa pakai yang Xiaomi kan. Jadi aku belilah ini, tapi ternyata setelah aku pakai dan setelah aku coba gimana caranya untuk menyangga HP, ternyata aku lebih srek sama yang Xiaomi. Karena yang Xiaomi ini jadi berdirinya tuh tegak ya, nggak goyang-goyang. Pokoknya kokoh lah, enak pas dipakai, terus pas juga ukurannya beda sama yang ini. Ini tuh kalau dipakai goyang-goyang terus nih. Jadi kalau pakai Legipot, si Legipotnya itu dijepitin gini ya. Ini dijepitin gini, terus HP-nya disangga pakai ini, dijepit. Nih. Duh. Pokoknya HP-nya dijepit kayak gini ya. Ini objeknya. Dan kekurangannya ini, si Legipotnya ini dia suka gerak-gerak terus tuh. Dia tuh pokoknya kalau kegeser sedikit aja dia bergerak terus. Jadi nanti hasilnya tuh jadi nggak stabil, jadi bergoyang-goyang terus. Nih. Misal aku ngerekam nih ya, terus aku ini nih nyenggol tuh. Jadi dia tuh mau stabil lagi tuh agak susah, agak goyang-goyang terus begini. Udah aku pegangin kan, tapi dia tetap goyang-goyang tuh. Jadi nggak enak kalau menurut aku, nggak stabil, nggak bagus hasilnya kalau menurut aku. Tapi nggak tahu juga kalau menurut kalian ya. Tapi kalau aku misal pakai si Legipot si tripod ini, aduh tuh kan kegoyang aja, dia langsung goyang-goyang terus. Kalau misal pakai ini ya, aku malah suka karena dia kan dibuka kayak gini dan hasilnya juga stabil, nggak goyang-goyang. Kita bandingin ya. Ini aku mau pindah dulu. Ini aku jepit di tripod.
Nah ini, meskipun dia kegoyang tuh, stabilnya tuh cepet balik gitu, nggak kayak yang tadi goyang-goyang terus. Nah ini meskipun kita geser terus kita mau bikin dia stabil itu mudah banget, tinggal dipegangin aja dulu sebentar tuh, udah kan stabil, dia nggak terlalu bergetar-getar, nggak terlalu goyang-goyang. Kalau yang tadi tuh bener-bener yang goyang-goyang terus, dia nggak cocok kalau menurut aku. Tapi kalau kalian suka ya nggak apa-apa. Legipot ini termasuknya murah sih, aku beli kemarin 100.000 kurang 2.000 kalau nggak salah. Terus ini pengiriman dari luar negeri, dari Cina kalau nggak salah. Dan kalau Legipot ini dari mananya, dari Jakarta kalau nggak salah ya. Terus harganya emang agak mahal sih, 200, tapi oke kan. Terus bahannya juga bagus. Jadi gitulah ya kalau aku nge-YouTube tuh. Jadi aku di luar gini, ini misal objek makanannya di sini, terus aku foto di gitu. Tuh goyang-goyang terus, aku pegangin juga tuh, dia masih, kalau dilepasin goyang lagi, pegangin. Nah pas lagi gitu terus dia nggak stabil kan, nggak oke. Kalau untuk ini tuh dia bergetar ya, bentar ya goyang. Ini aku pegangin sebentar terus dia udah nggak goyang-goyang lagi, kayak gini nih. Untuk penyangga HP-nya kalian bisa pilih ya, atau bisa kira-kira aja kalian butuhnya yang mana. Kalian butuh Legipot atau lebih suka tripod kayak aku. Aku kebetulan lebih suka yang tripod ini, merek Xiaomi ini ya. Jadi dia tuh pas kalau untuk masak. Nah, untuk bahan tambahannya atau alat tambahan biasanya di sini tuh aku pakai tisu ya. Pokoknya kalau temanya makanan perlu banget kalau menurut aku tisu ini, karena nggak boleh kayak bercecer-cecer gitu ya, takut kotor kelihatannya. Nah jadi di sini aku pakai tisu kering, tisu basah, dan aku kadang pakai plastik ini ya, sarung tangan. Ini semuanya kebiasaan aku aja ya, tapi kalau kalian nggak biasa pakai sarung tangan juga nggak apa-apa, nggak ada tisu juga nggak apa-apa, pokoknya disesuaikan lah ya. Nah, jadi cukup sekian dulu ya video dari aku. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi bagi yang mau nge-YouTube juga sama kayak aku, sama modalnya cuman HP dan lampu-lampu gitu. Nah, nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah kita akan berkembang dengan sendirinya. Kita akan punya alat-alat yang bagus, insya Allah. Yakin aja lah pokoknya ya. Dan untuk cara ngeditnya biasanya aku pakai KineMaster. Kalian bisa pilih di Play Store, banyak pokoknya untuk cara ngedit, dan kalian bisa pilih sendiri apa yang kalian suka. Jadi cukup sekian dulu dari aku. Jangan lupa yang belum subscribe, aku minta tolong untuk subscribe dulu, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan yang udah nonton, terima kasih. Yang terakhir, dah.